Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para penonton dan teman-teman mahasiswa. Jadi pada sore ini kami akan mempresentasikan tugas presentasi kami, yakni paduan super berbasis FE dan aplikasinya. Kami dari kelompok 1, ini dalam bidang tugas mata kuliah paduan super. Lanjut. Anggota dari tim presentasi ini terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Gusti Gali Pandita, NIM 06181032, dan juga Ade Safril Nugraha dengan NIM 06181002. Outline dari presentasi ini terdiri dari 3, yakni pertama itu latar belakang, lalu pembahasan, dan juga kesimpulan. Latar belakang di sini terlihat terdapat 2 gambar, yakni sebuah pesawat jet dan juga engine chamber, di mana gambar ini termasuk dari sebuah inovasi superalloy. Jadi pada zaman yang begitu maju saat ini itu, perkembangan teknologi sangat sekali dibutuhkan untuk mendukung segala aktivitas manusia. Dari teknologi-teknologi yang baru ini juga mereka saling terhubung dengan teknologi lain supaya dapat menopang dalam penemuan inovasi yang terbaru, seperti inovasi perkembangan teknologi paduan super. Dari contoh inovasi yang diprakarsai oleh paduan super atau super alloy sendiri ini adalah misal dalam contoh bidang aerospace, seperti aplikasinya di material engine dan nozzle rocket yang membutuhkan material tahan terhadap kondisi ekstrim, temperatur, dan juga tahan terhadap korosi. Lanjut. Jadi sebenarnya sebelum jauh itu apa sih paduan super? Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui singkat paduan super. Jadi menurut si Matthew dan Stephen 2002 ini, beliau mengatakan paduan super atau super alloy sendiri adalah suatu paduan yang dikembangkan untuk penggunaan material dengan kondisi tertentu, seperti pada kondisi temperatur tinggi atau tahan panas dan juga tahan terhadap korosi. Lalu komposisi paduan super ini pada umumnya juga mengandung unsur nikel, besi, kobalt, kromium, molybdenum, tantalum, niobium, titanium, dan serta aluminium dan unsur-unsur yang lain. Berikutnya ada superalloy berbasis besi. Pada umumnya, berbasis Fe ini mengandung 32 sampai 67% Fe, dari 15 sampai 22% kromium, dan 9 sampai 38% Ni. Di sini ada tiga superalloy. Yang pertama ada nickel base, kemudian iron base, sama cobalt base. Yang di sini kita akan bahas adalah yang iron base. Di mana di iron base ini ada Incolloy A286, alloy 901, Biscalloy, Hines, A155, sama V57. Pertama ini ada Incolloy. Paduan Incolloy merupakan paduan superalloy yang berbasis dari campuran unsur nikel dan besi. Paduan ini memiliki sifat tahan terhadap korosi tinggi dan suhu tinggi. Di sini ada gambar struktur kristal dari Ni3Al yang dimana merupakan struktur yang FCC, di mana sudut-sudutnya ini ada aluminium dan di center ada di center Ni atau nikel. Berikut ada komponen dari Incolloy. Ada nikel, iron, kromium, molybdenum, copper, dan titanium. Di sini ada mechanical properties-nya dari Incolloy. Kemudian ada struktur mikronya. Di sini ada titanium nikel sama titanium karbon. Untuk penggunaan dari Incolloy ini ada stainless pipa. A286. A286 atau IC660 adalah superalloy berbasis Fe dengan perlakuan precipitation hardening. A286 sangat baik terhadap ketahanan thermal, kekuatan mekanik yang tinggi, dan ketahanan korosi yang sangat baik. Ini ada propertiesnya dari A286. Kemudian ada elemennya. Next. Untuk pengaplikasian dari A286 ini ada di jet engines,
superchargers, turbine wheels and bellet, rams casing, afterburner part and fasteners. Selain itu, paduan ini juga digunakan untuk aplikasi suhu rendah yang membutuhkan bahan saluran kekuatan tinggi non-magnetik pada suhu di bawah hingga setidaknya minus 320 derajat Fahrenheit atau minus 196 derajat Celcius. Next ada alloy 901. Alloy 901 atau Incolloy 901 adalah suatu paduan logam berbasis Fe. Alloy 901 merupakan paduan super tahan lama yang mengandung unsur titanium dan aluminium untuk pengerasan presipitasi dan molybdenum untuk penguatannya. Berikut ada elemen komposisi dari alloy 901 ada nikel, kromium, titanium, silikon, mangan, copper, aluminium, karbon, fosfor, sama sulfur. Untuk mechanical properties-nya sebagai berikut, ada tensile strength sampai 1030 MPa, sama elongation break-nya 800 MPa. Untuk pengaplikasiannya digunakan untuk turbin gas. Ini ada Discaloy. Paduan super memiliki kemampuan untuk berfungsi pada suhu yang sangat tinggi dan stres mekanis, dan juga di mana stabilitas permukaan tinggi diperlukan. Masih ngaco ini. Discaloy adalah paduan yang dapat diperas atau hardenable yang kromium dan nikel sebagai sisi mechanical. Untuk pengaplikasiannya ini Discaloy diaplikasikan pada gas turbin yang bekerja pada komponen bagian panasnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang lanjutannya seperti Haines. Haines ini adalah sebuah paduan super, adalah paduan nikel, kobalt, kromium yang juga mengandung unsur molybdenum untuk memberikan kekuatan panas, tahan lama, dan juga relatif mudah dibentuk dengan kinerja suhu yang tinggi. Paduan ini terutama digunakan untuk aplikasi hingga suhu 900 Celcius dengan struktur mikro primary titanium, mangan, karbon, terus coarsening, kromium, magnesium dan karbon juga, terus ada molybdenum dan juga ada Y matrix, gamma matrix. Lanjutnya untuk elemennya komposisinya terdiri dari nikel, kromium, kobalt, molybdenum, titanium, iron, aluminium, mangan, silikon, koper, dan karbon. Untuk aplikasi sendiri dari paduan super Haines ini, contohnya seperti pada di gambar, adalah komponen bagian panas turbin gas seperti dari pembakar suhu, terus komponen mesin turbin pesawat, terus yang turbin yang berbasis darat seperti di pembangkit listrik, generator, dan juga pembakar suhu rendah seperti linear transisi. Dia memiliki mechanical properties seperti tensile strength sebesar 1050 MPa, yield strength 635 MPa, elastic modulus 221 GPa, terus elongation at break 35,70%. Oke, untuk yang paduan super selanjutnya adalah V57 atau merupakan paduan super dengan berbasis Fe yang tahan terhadap temperatur tinggi. Komposisi baut ini cukup sebanding dengan paduan A286. Ini adalah komposisinya, terdapat karbon, mangan, silikon, kromium, nikel, molybdenum, boron, titanium, vanadium, aluminium, dan iron. Pada contoh gambar di bawah ini adalah contoh aplikasi sendiri dari paduan super V57, digunakan untuk mesin J79 sebagai turbin di paduan rotor. Oke, jadi sudah memasuki outline yang ketiga, yakni kesimpulan. Kesimpulannya sendiri ini seperti yang di awal tadi, superalloy itu adalah sebuah paduan yang dikembangkan untuk penggunaan material dengan kondisi tertentu seperti pada temperatur tinggi dan juga korosi yang tinggi. Pada umumnya komposisi paduan super ini terkandung seperti nikel, terus besi, kobalt, kromium, molybdenum, tantalum, niobium, titanium, dan aluminium yang memiliki peranan penting dalam setiap unsur paduan sehingga mempengaruhi properties dan performanya.
Dari grafik di samping ini sudah terlihat dengan jelas bahwasannya terdapat dua kurva yaitu specific strength dan temperatur. Ketika kita menggunakan hanya satu paduan seperti aluminium alloy, dia memang memiliki specific strength yang sangat tinggi atau kekuatan yang sangat tinggi di awal di temperatur yang biasa. Akan tetapi dia akan mengalami sebuah perubahan kekuatan ketika mengalami peningkatan temperatur. Jadi unsur seperti titanium, steel dan aluminium alloy ini masih perlu diberikan paduan-paduan yang lain seperti unsur nikel. Kenapa? Agar supaya si material dari paduan ini itu tidak mengalami perubahan kekuatan seiring meningkatnya temperatur dan juga masih menstabilkan fasa dan tidak terdapat perbedaan fasa yang menyebabkan itu tadi perbedaan kekuatan dari setiap temperatur yang diaplikasikan seperti tersebut. Mungkin banyak yang bertanya sih, mengapa sih paduan super yang berbasis Fe ini atau yang berbasis lainnya itu banyak sekali jenisnya? Jawaban simpelnya tuh karena pada setiap kondisi material diperlukan jenis unsur paduan yang dapat berfungsi sesuai dengan aplikasinya. Maksudnya itu ketika kita memiliki aplikasi ini, berarti materialnya harus memiliki yang dapat mendukung seperti ini. Seperti pada contoh dari impact of alloying element. Jadi artinya adalah dampak dari pemaduan sebuah elemen. Jadi ketika kita mempunyai paduan utama seperti besi, Fe, ketika kita memadukannya dalam contoh seperti memadukan ke kromium dan aluminium, ke oxidation resistant, maka properties dan performanya akan mengikuti seiring dari penambahan si unsur paduan tersebut. Maka akan terjadi sebuah paduan yang meningkatkan ketahanan oksidasi. Jadi ketika kita memiliki unsur utama besi, ketika kita akan menggunakan besi kepada aplikasi seperti di laut atau di wet corrosion yang lainnya, maka akan mudah sekali teroksidasi. Sehingga kita memerlukan sebuah unsur paduan yang dapat meningkatkan oxidation resistant dengan memadukan besi melawan kromium dan aluminium. Sehingga terjadi lapisan pasif oksidasi yang akan mencegah besi teroksidasi dengan mudah. Lalu kita bisa meningkatkan juga seperti penambahan molybdenum dan wolfram yang dapat meningkatkan solid solution strengtheners seperti tersebut. Jadi pada intinya sebuah paduan itu menganut kepada elemen yang akan dipadukan untuk menghasilkan properties dan performa yang akan digunakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya jika masih banyak kekurangan mohon dimaafkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.